IBN Discover Indonesian Spirit. Sehingga saya bisa memperbaiki alat prajurit sehingga kita bisa berceramah, bisa memberikan nasihat-nasihat, saling menasihati. Artinya kalau saya menasihati orang, artinya juga saya menasihati tersesat kepada jalan yang benar. Ya, itu ada yang bilang tentang itu bayar ya, itu bohong. Ya bohong saya. Bayar dari mana saya harus waktu makan habis sisa? Ya, itu tadi makanya yakin kepada Allah. Sorry settingannya video mah ini Ustaz. Ya, kegiatan hari ini adalah saya mengumpulkan para mantan kombatan, baik mantan ISIS, mantan teroris, maupun mantan pelaku jihad saat aman konflik yang sudah saya sampaikan untuk bagaimana kita mendeklarasikan Maluku damai. Maluku harus damai karena selama ini memang kita dibodohi. Saya mengakui itu. Kemarin saya juga dengan Panglima RMS, kita dua sama-sama mendeklarasikan Maluku harus damai karena selama ini kita dibodohi, kita diprovokasi. Oleh sebab itu saya mengajak semua komponen umat Islam Maluku, baik komponen Posko, mantan panglima perang, untuk bagaimana kita bisa berdamai. Kita mewujudkan Maluku harus damai, masyarakat Maluku harus sejahtera. Sebagai orang yang pernah berkecimpung di dalam internalnya sendiri, kalau untuk pergerakan ISIS ini di kota Pergerakan ISIS di kota Ambon sangat berbahaya. Orientasi mereka menjadikan Maluku sebagai tempat pelatihan perang, baik kelompok ISIS maupun kelompok teroris. Maka oleh sebab itu kemarin saya diminta oleh Pangdam untuk mensosialisasikan masalah ini. Saya juga diminta sama dari BNPT agar bagaimana kita menyadarkan masyarakat Maluku supaya kita bisa punya sharing dengan orang-orang yang datang dari luar Maluku. Terlebih mereka ini sangat pandai berkamuflase. Mereka masuk di kompleks pemukiman Muslim. Mereka bertauliah menampakkan kebaikan, tetapi secara perlahan tadi pasti mereka akan memprovokasi masyarakat untuk ikut pemahaman mereka. Saya sudah berceramah keliling Maluku, dari Pulau Seram, Pulau Kelang sampai Pulau Bulu. Tujuannya adalah bagaimana kita mengenalkan paham sesat ini kepada masyarakat supaya masyarakat bisa tahu bahwa ternyata sesat ini bukan bagian dari Islam, tapi bagian dari kelompok paling sesat dalam Islam yang harus kita perangi, yang harus kita antisipasi. Mereka kenapa mau menjadikan Maluku sebagai ajang pertempuran atau ajang tempat berlatih? Perlu diketahui, 18 tahun lalu Ambon menjadi ladang pertempuran saat konflik. Disitulah kelompok ini menancapkan kuku mereka, memprovokasi masyarakat untuk radikal. Sekarang mereka pengen Maluku konflik lagi supaya apa? Supaya mereka punya persenjataan yang sampai saat ini ada di Ambon dan di Maluku pada umumnya itu bisa diambil. Karena di dalam sejarah, kalau Ambon konflik selama 3 hari berturut-turut, maka hukum sudah tidak ada. Kesempatan ini yang mereka pakai untuk mengambil senjata mereka. Karena dalam sejarah Maluku, setiap konflik 3 hari berturut-turut, itu masyarakat udah menempel senjata di mana-mana. Dan itu tidak ada hukum. Momen ini yang dipakai, yang dicari oleh kelompok teroris dan ISIS untuk Maluku konflik, lalu mereka mengambil senjata mereka. Apalagi kita tahu bersama bahwa senjata mereka di Maluku masih banyak. Itu terkubur ya di dalam tanah atau Mereka senjata kubur dalam tanah maupun ada yang di sini. Ustaz sendiri secara pribadi pernah ditawari ISIS untuk bergabung dengan ISIS? Saya dalam penjara di Cianjur, saya pernah ditawari sebagai Panglima ISIS Indonesia. Saya diiming-iming dengan 2 unit mobil, 2 unit rumah, dengan tabungan yang begitu banyak. Tapi alhamdulillah saya tidak mau
menjadi kelompok sesat atau bagian dari kelompok sesat. Mohon maaf agak sedikit flashback sedikit. Ustadz di penjara itu dalam kasus apa Ustadz di Cianjur? Saya ditangkap karena kasus kepemilikan senjata. Pada saat itu saya ditahan, tapi alhamdulillah saya kenai pasal Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 tentang senjata api dan bahan peledak. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya ditangkap, dan pada saat saya ditangkap, saya bisa menilai mereka. Dulu yang menjadi teman saya di Ambon, ternyata mereka itu adalah bagian dari kelompok takfir yang sangat sesat. Mereka dulu di Ambon teman baik saya, tapi setelah saya tiba di Jakarta, di Makobrimob Depok, ketahuan kartu mereka. Kenapa? Mereka yang banyak membunuh polisi, mereka yang ternyata yang banyak membunuh tentara, dan mereka ternyata yang mempropagandakan politik. Ustadz berapa tahun di penjara Ustadz? Saya di penjara 3 tahun 2 bulan, tapi pada hakikatnya saya kebanyakan berceramah. Walaupun saya dalam penjara, tapi saya keliling Indonesia untuk berceramah radikalisasi begini. Saya masuk Cianjur 2014, bebas 2015. Ada tidak Ustadz teman-teman Ustadz di sini yang barangkali sudah berangkat ke Suriah dan kembali bertobat? Atau barangkali sudah keluar negeri bergabung dengan Ustadz? Kalau dari Maluku belum, cuman ada beberapa orang yang terindikasi mereka sekarang menyusup untuk bagaimana bisa bergabung sama ISIS di Suriah. Tapi ISIS di Suriah kan sudah dipukul mundur dan sekarang mereka merambah sampai ke Mindanao Selatan. Ya, jadi begini, target mereka bukan hanya Suriah, mereka ingin kuasai dunia. Karena kalau kita bicara Islamic State, negara Islam, ya itu sudah seluruh dunia. Kalau ISIS itu baru Islamic State Irak dan Syam, Irak dan Suriah. Ya. Tapi kalau Islamic State ini udah seluruh. Jadi ISIS sebenarnya udah dihapus dengan Islamic State. Negara Islam, mana lokasinya seluruh dunia. Jadi dimanapun di situ, selagi ada mereka mau mendirikan daulah Islami atau negara Islam. Di sini ada berapa orang yang ada pemuda yang Ustadz sudah berikan pemahaman tentang bagaimana mantan-mantan itu soal Islam yang rahmatan lil alamin yang sesungguhnya. Mantan ISIS yang saya sadarkan itu sudah banyak, termasuk kemarin yang mengatakan mereka sadar, mereka serahkan senjata ke saya, lalu saya serahkan kepada Kapolres Pak Kuwai kemarin. Termasuk juga kemarin beberapa hari ada yang sadar, saya buka dialog dengan saya dan alhamdulillah dia sadar. Ini kembali sebenarnya bahwa mereka bodoh. Mereka membangun opini yang sesat. Kenapa? Karena mereka menghalalkan seluruh darah manusia tanpa pandang. Anak-anak, perempuan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa pada saat umat Islam berperang saja, itu Nabi Muhammad masih memerintahkan jangan membunuh anak-anak wanita, jangan memutilasi atau muslah, jangan membunuh orang-orang ibadah dalam gereja dan biara, tidak boleh membunuh pendeta, penatua, itu diharamkan dalam Islam. Tapi apa yang dilakukan oleh ISIS dan teroris sungguh biada. Mereka bukan saja membunuh pendeta, anak-anak, wanita, orang-orang ibadah dalam gereja dan biara, tapi orang ibadah dalam masjid pun mereka bom. Ini fakta. Dari pandangan Ustadz, apa yang mesti harus dilakukan pemerintah untuk membentengi atau menghalau pengaruh ISIS? Iya. Aparat keamanan pemerintah secara keseluruhan. Saya udah minta dari teman-teman saya di BNPT pusat, saya udah minta bahwa kita harus bikin, bukan saja kita berceramah seperti ini, karena kalau kita berceramah seperti ini kan tidak menyentuh ke masyarakat secara umum ya. Saya sudah meminta atau menyarankan kepada teman-teman di BNPT bagaimana kita membuat buku saku tentang kelompok radikal ISIS dan teroris, ya, bahwa mereka ini adalah kelompok sesat dalam Islam, yakni Khawarij. Buku-buku ini kita buat, lalu kita bagikan di sekolah-sekolah Muslim, ya. Kenapa? Karena sasaran ISIS dan teroris itu adalah mengompori para pemuda yang memang masih dalam proses mencari jati diri. Ya, ini target mereka. Betul. Kita lihat teroris yang ketangkap di Bandung, di Garut, itu ada yang 16 tahun, ada yang 17 tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Kenapa sampai bisa begini? Tahun lalu, Ramadan tahun lalu, saya diminta oleh BNPT untuk ceramah di Pondok Al-Irsyad, Tasikmalaya. Di sana ada 6 teroris yang usia mereka rata-rata 16 tahun. Mereka ketangkap melakukan aksi teror. Sementara di pondok pesantren mereka tidak diajarkan itu. Kok kenapa mereka bisa radikal seperti itu?
Ternyata setelah pulang dari pondok, mereka ditarik oleh ustadz-ustadz yang dari luar, yang ISIS, yang teroris. Lalu mereka didoktrin. Akhirnya apa? Mereka radikal dan ketangkap. Nah, saya berkeinginan untuk membuat buku saku, lalu kita bagikan ke sekolah-sekolah. Dengan demikian, masyarakat, khusus adik-adik kita yang masih berada di bangku sekolah, mereka bisa tahu. Dengan adanya buku saku yang kita berikan, ya, maka mereka akan tahu bahwa ternyata ISIS dan teroris adalah kelompok Khawarij, kelompok paling sesat dalam Islam, yang diperintah oleh Nabi Muhammad untuk diperangi, yang diperintah oleh Allah ada di dalam Al-Quran untuk diperangi. Kalau kita tidak mendakwakan seperti ini, maka otomatis masyarakat akan terkecoh, anak-anak akan terkecoh. Perlu diketahui, di Malang yang namanya Muhammad Romli itu umurnya 49 tahun. Dia jadi ISIS dan dia melakukan peledakan di bom tamrin. Setelah dialog dengan saya, tidak sampai 1 jam dia nangis. Kenapa? Dia dibodohi. Dia dibodohi dengan ayat-ayat perang di dalam Al-Quran. Padahal hukum ayat itu tidak seperti itu. Tidak kontekstual seperti itu, ya. Nah, ini yang harus kita sadarkan masyarakat. Kalau orang dewasa umur 49 tahun punya pondok pesantren bisa dibodohi, lalu bagaimana adik anak-anak kita yang masih SD, SMP, SMA yang memang target ISIS dan teroris? Pak Ustadz, terkait dengan upaya-upaya untuk menghentikan pergerakan atau doktrin-doktrin ini di kalangan masyarakat, khususnya untuk anak-anak remaja, menilik dari karakter orang Maluku kan yang sedikit berbeda dari masyarakat kebanyakan di Indonesia, mungkin pendekatan seperti apa yang menurut Ustadz pas dilakukan? Oh, yang efektif. Pendekatan yang paling efektif bagi saya adalah bagaimana kita melakukan pendekatan persuasif dengan mereka, dengan mendatangi mereka, ya. Nah, ini saya sudah terbukti, saya buktikan bahwa ada kelompok ISIS umurnya 16 tahun, umurnya 17 tahun, saya dekati, saya datangi, dan saya ajak dialog, ya. Ternyata berhasil. Kembali kepada ilmu yang mereka miliki, bahwa mereka menelan ilmu ini secara bulat-bulat tanpa ada filter sebelumnya. Jadi kita adakan pendekatan persuasif dengan mereka. Makanya tadi saya bilang kita bikin buku, bagi ke sekolah, lalu kita datangi sekolah itu. Saya kemarin udah usulkan ke Pangdam, beliau setuju, dan saya udah usulkan kepada teman-teman BNPT. Nanti buku itu saya susun sendiri, saya yang tulis sendiri, gratis tanpa bayar. Ya, kenapa? Karena orientasi teroris dan ISIS di Republik ini adalah menjadikan Maluku dan Maluku Utara sebagai tempat pelatihan perang atau IDAT. Mereka rindu sekali Maluku konflik. Ini kemauan ISIS dan teroris. Kalau di Maluku Utara itu di Halmahera. Kalau di Maluku, ya Ambon. Ya. Dan ini sudah terbukti. Mereka selalu pelatihan perang. Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu Ustaz ya. Amin, amin. IBN Discover Indonesian Spirit.